Baiklah, sekarang kita belajar lagi menggambar dengan menggunakan 3D pakai inventor. Nah, ini satuan yang sekarang kita gunakan adalah satuan inci. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat gambar sketnya lebih dulu dengan menggunakan perintah line. Kita buat sketch gambarnya dulu. Kemudian kita beri ukuran pada masing-masing posisi gambar. Seperti ini. Satuannya menggunakan satuan inci. Jadi pada awal tadi kita pilih waktu pertama buka inventor, kita pilih new, kemudian kita pakai satuan yaitu English ya. Kalau milimeter kan kita pakai metris. Maka untuk yang ini kita pakai satuan English. Maka untuk pembuatan dimension atau ukuran bisa langsung ada tulisan in, artinya inci. Ya, di sini adalah satuannya menggunakan inci. Di semua tempat kita beri ukuran dulu sampai betul. Kita jadikan gambar sketnya sesuai yang kita inginkan. Kita sejajarkan garisnya. Setelah itu baru kita fillet. Untuk membuat lengkungannya bagian ujung. Kita ulangi karena tadi masih ragu-ragu, kita betulkan lagi. Sudah betul. Berikutnya kita fillet juga yang bagian atas dengan ukuran 1 inci. Kalau tadi 0,5 sekarang 1 inci. Kemudian kita buat lingkaran yang nantinya kita tempatkan pada bentuk lengkung yang bagian atas. Dan ukuran 1 inci. Kita gunakan constraint.
Kemudian kita buat lagi juga untuk yang sebelah kanan. Sama ukurannya 1 inci. Kemudian kita buat constraint. Setelah itu kita buang garis yang tidak terpakai dengan trim untuk yang berpotongan. Yang tidak berpotongan tidak bisa dengan trim menghapusnya, maka harus menggunakan delete biasa. Nah, seperti ini tidak bisa kita hapus dengan trim, maka langsung kita harus menggunakan delete. Jadi trimnya harus dimatikan dulu atau di cancel, setelah itu baru dihapus garisnya. Kadang-kadang kita kesulitan ini trim atau bukan, itu makanya kita harus coba-coba menghapusnya. Nah, seperti ini kita cari dulu yang dihapus dengan trim, bisa. Nah, yang ini juga bisa. Lah, yang kecil ternyata tidak bisa dihapus dengan trim, maka kita harus delete biasa. Trimnya tidak aktifkan dulu, nah, dinonaktifkan dulu. Nah, setelah itu baru kita hapus biasa, maka terhapus. Kita tambahkan untuk yang bagian ujung, bagian atas, karena ada bentuk sket bagian atasnya. Kita tambahi dengan ukuran. Kita luruskan dulu dengan menggunakan constraint biar pas lurus di tengah. Setelah itu baru kita beri ukuran. Sketnya kita hapus yang tidak terpakai. Nah, kemudian baru selesai menggunakan finish sketch. Baru kita extrude. Boleh ke depan, boleh ke belakang. Ya, asalkan ukurannya sama. 2,4 inch seperti ini. Kemudian kita gunakan sketch berikutnya dengan new sketch. Kita sketch gambar lagi seperti ini. Kita beri ukuran. Berikutnya kita buat lingkaran.
Kemudian kita buat constraint untuk menyentuhkan lingkaran pada titik ujung. Constraint-nya yang berbentuk tegak lurus ya. Kemudian baru kita hapus yang tidak terpakai seperti ini. Nah, ini tidak bisa menggunakan trim yang tengah. Nah, langsung delete biasa. Finish sketch. Kemudian kita mencoba untuk membuat lubang dengan menggunakan extrude tapi yang perpotongan, yang dipotong ya. Jadi menggunakan bowline tapi yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat new sketch lagi untuk yang bagian atas. Jadi ini kita masih belajar, makanya kita pelan-pelan untuk membuat gambar. Supaya nanti kalian bisa mengikuti dengan baik. Jadi kita buat 4 lingkaran di posisi permukaannya. Berikutnya kita buat sketch lagi.
Kita buat lubang lagi. Jadi di sini masih banyak yang menggunakan extrude. Kita buat new sketch lagi. Kali ini membuat dengan menggunakan rectangle. Kemudian rectangle-nya diberi ukuran. Selanjutnya nanti diposisikan berada di tengah. Nah, ini diposisikan di tengah gambar supaya pas. Kita buat fillet pada keempat ujungnya. Sudah jadi. Finish sketch. Setelah itu kita gunakan extrude lagi, tapi tidak tembus extrude-nya. Extrude lubang atau cut, tapi tidak tembus. Kalau yang lingkaran tadi tembus, yang ini tidak. Benda kerja sudah jadi seperti ini.